ternyata ini udah dipasarkan juga Bang ya. Di ruang hidroponik ini kita menggunakan dua metode. Yang pertama metode budidaya rakit apung. Nah, ini untuk pemasarannya sendiri, untuk setelah panen ini dibawa kemana Bang? Nah, jadi kami dalam ruang hidroponik ini kami juga mempunyai satu unit usaha lagi yang namanya tunas hijau. Jadi di tunas hijau itu adalah bisnis marketplace. Jadi kita memasarkannya ke tunas hijau, bagian dari rekan kita yang di dalam ruang hidroponik juga. Jadi kita punya mitra antara ruang hidroponik dengan tunas hijau. Jadi kami setiap panen kami menghubungi rekan kami ini tunas hijau untuk memasarkan. Jadi di tunas hijau ini sebelum masa pandemi corona ini mereka juga sudah menembus pasar tani. Seperti yang kita ketahui bahwasanya di Banda Aceh ini punya pasar tani yang diinisiasi oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan. Kemudian juga kami di tunas hijau ini memasarkan di Car Free Day. Nah, di Car Free Day Banda Aceh, kemudian di Ulang Padang, dan juga mempunyai grup untuk usaha. Jadi siapa-siapa yang tertarik dengan sayuran hidroponik ini akan kita tawarkan secara langsung produk kita ketika kita sudah melakukan panen seperti itu. Ya, menarik. Ini untuk keunggulannya sendiri Bang, dibanding dengan yang konvensional Bang ya disebut ya. Ya, betul. Itu keunggulannya apa Bang? Keunggulan dari sayuran hidroponik ini sendiri yang sama-sama mungkin sudah kita ketahui, yaitu dia bebas pestisida. Bisa kita lihat sini ada beberapa serangan hama. Jadi memang secara alami kita tidak menggunakan pestisida kimia, namun kita menggunakan pestisida nabati yang kita buat sendiri seperti dengan bawang putih, ekstra bawang putih, daun limbah dan sebagainya. Seperti itu. Yang kedua, sayuran ini jauh lebih segar dan sehat, bersih. Nah, seperti ini bisa kawan-kawan lihat. Akarnya pun bersih ya Bang? Bersih, kemudian dia bebas debu. Pokoknya secara fisik dia tampil lebih oke ketimbang sayuran konvensional seperti itu. Nutrisinya juga lebih oke tentunya Bang ya? Ya jelas, nutrisi juga lebih oke. Mungkin ini bisa jadi salah satu alternatif bagi teman-teman ataupun ibu-ibu yang ada di rumah yang ingin punya tanaman hidroponik. Dan pastinya jangan lupa langsung menghubungi Ruhul Hidroponik. Nanti apabila ingin mau memasak masakan ataupun sayuran, itu bisa langsung panen sendiri Bang ya? Bisa. Kalau di sini kita juga membuat. Bisa langsung kemari Bang? Bisa langsung kemari untuk panen. Seperti itu. Mungkin bagi ibu-ibu yang ingin masak ataupun ingin belanja dan ingin masakannya itu dari sayuran hidroponik, bisa langsung datang kemari, bisa langsung panen sendiri Bang ya? Panen sendiri. Rasakan sensasinya. Iya. Bisa sekalian selfie Bang ya? Boleh selfie, boleh bebas. Mungkin nanti saya akan coba panen sekalian dengan selfie rekan-rekan. Nah. Bang Didin bisa lebih detail nggak menjelaskan awalnya bibit itu ditumbuhkan di dalam ini apa namanya tadi Bang? Rock wall ya. Di dalam rock wall itu kemudian dipindahkan ke dalam apa tadi? Net pot. Nah ini bisa sedikit Bang Didin jelaskan mungkin kepada rekan-rekan yang ada di rumah. Ya. Baik, untuk tahap awalnya adalah penyemaian. Jadi ini adalah rock wall atau busa bisa dikatakan seperti itu. Untuk tahap awalnya kita melakukan pembuatan lubang tanam kecil saja untuk tempat peletakan benih. Berarti benihnya diletakkan di tengah ini Bang, ya, di antara ini di tengahnya. Kemudian kita lakukan penyiraman rutin sehari 2 kali tergantung dengan kelembaban ruangan juga untuk dia bisa berkecambah dari bijinya itu berkecambah sehingga dia terbentuklah seperti ini. Nah, ada 2-3 helai, kemudian dia terbentuk daun sejati. Ini daun sejati. Jadi dia udah 4 helai, baru di situ dia terbentuk 2 daun sejati. Itu baru kita mulai melakukan pindah tanam seperti itu. Nah, ini contoh benih yang sudah bisa kita lakukan pindah tanam setelah pada rak-rak yang lain sudah terpanen, kemudian kita sudah bisa lakukan pindah tanam.
pindah tanamnya ini mudah sekali, tinggal kita ambil saja satu bibitnya ini. Ini ada netpot sederhana yang bisa kita buat di rumah dengan menggunakan cup puding ini. Tinggal kita meletakkan di sini. Nah, lalu kita taruhkan pada lubang-lubang instalasi yang sudah kita buat sebelumnya seperti itu, kawan-kawan. Ini kenapa tidak muat, karena memang bukan tempat dia, seperti Bukan ukurannya. bukan ukurannya. Nah, ini instalasi ini jika teman-teman ingin punya di rumah bisa langsung dipesan melalui teman-teman Ruhul Hidroponik, Bang ya. Iya, betul. Bisa dibuatkan. Kira-kira untuk instalasi hidroponik ini sendiri biayanya berapa, Bang? Biayanya itu beragam tergantung ukuran. Kami paling kecil itu pernah membuat semeter kali semeter kayak gitu untuk ukuran mini. Ya. Kita buat itu tergantung dengan luas perkarangan rumah yang ada di perkotaan. Seandainya nanti ruangan rumahnya di sana 2 meter, akan kita buat 2 meter. Kalau memang nanti lebih kecil, akan kita modifikasi lebih kecil lagi. Seperti itu. Kira-kira untuk budget minimal nih untuk yang 1 kali 1 meter tadi itu berapa, Bang? Biar rekan-rekan bisa tahu nih. Kalau budget minimalnya itu sekitaran 700.000, itu sudah lengkap. Yang pertama sekali kita dapat unit hidroponik, ya kan. Kemudian kita juga dapat benih, ada rock wall, ada nutrisi. Kemudian juga kami memberikan jasa untuk controlling selama 1 periode panen. Jadi seandainya nanti ada yang pesan dengan kami, ketika beliau mengalami keluhan apa dalam penyemaian nanti ataupun dalam budidaya ataupun ada serangan hama penyakit, kami siap memberikan pendampingan selama 1 periode panen sehingga betul-betul konsumen kami ini mampu melakukan atau membudidaya hidroponik secara baik dan benar. Nah, sangat menarik kan ya. Ini berarti untuk pemasarannya nih, Bang. Kita kembali ke pemasaran. Apakah udah ada kerjasama dengan seperti misalnya supermarket ataupun mall-mall yang ada di sekitaran sini, Bang? Kalau untuk mall kami atau supermarket kami belum punya, karena kami memang masih unit usaha yang kecil. Namun dalam hal ini kami menggunakan sistem saat masa pandemi corona ini, kami sistem jemput bola. Jadi kami menawarkan produk kami dengan berbagai keunggulannya. Lalu kami berikan jasa pengantaran di situ. Jadi kita ketika teman-teman atau konsumen kami pesan di atas 3 bungkus, 3 page untuk wilayah Banda Aceh, kami lakukan free pengantaran seperti itu. Jadi kita juga ada pelayanan pengantaran. Kemudian juga kita memberikan sayuran kita ini langsung ke rumah. Jadi kadang-kadang ada orang yang di masa pandemi ini agak sedikit was-was untuk keluar, kami juga menerima jasa pengantaran sayuran kami seperti itu ke rumah. Nah, ini mungkin bisa dilihat tanamannya cukup segar dan saya sendiri tertarik ini. Setelah ini kita bisa panen sendiri, Bang ya? Ya, bisa panen. Kebetulan di belakang ada yang sudah bisa dipanen. Nanti kita akan coba untuk panen bersama. Dan sekalian kita akan packing di sini. Nah, mungkin rekan-rekan nanti akan lihat hasil dari packingannya itu seperti apa. Oke, check it out. Kita sudah ada di salah satu rak. Ini memang khusus untuk dipanen minggu ini, Bang ya? Iya, betul. Nah, ini kebetulan ada beberapa rak dan ternyata ini di tiap minggunya kita bisa panen nih kemarin. Jadi insya Allah stoknya tersedia terus, Bang ya? Terus. Oke, mungkin bisa langsung kita panen nih, Bang ya? Bisa. Panen. Ini dia proses packing tadi setelah kita panen dan dimasukkan ke dalam plastik. Ini biar lebih higienis, Bang ya. Nah rekan, ini dia setelah kita panen dan kita packing. Ini bentuknya seperti buket, Bang ya, buket bunga. Dan ini sepertinya bisa jadi hadiah ya, Bang, hadiah untuk teman-teman yang sidang atau seminar ya.
mungkin bagi teman-teman yang ingin memberikan hadiah, ini romantis nih ya. Tadi saya sudah beli yang tanaman pakcoy Bang ya. Mungkin terima kasih banyak Bang Didin atas waktunya. Lain kali insya Allah kita akan berkunjung kembali. Dan bagi rekan-rekan jangan lupa untuk pesan pakcoy dan tanaman sayuran lainnya di Ruhul Hidroponik Bang ya. Di Instagramnya Ruhul Hidroponik, dan nomor handphonenya nanti akan saya letakkan di deskripsi di bawah. Dan bagi kita anak-anak muda, jangan malu untuk menjadi petani Bang ya. Karena ini merupakan salah satu kegiatan ataupun pekerjaan yang sangat mulia. Untuk di komen video apa yang akan kita buat selanjutnya dan petani mana yang akan kita grebek. Nah, tetap di channel Penyuluh Milenial.